Tapi kemudian Molly merasa marah lagi. Jelas dia adalah kaisar yang kuat, mengapa dia selalu merasa pengecut di depan anak itu? Tidak bisakah kamu bersikap tegar? Gumam Molly mengutuk dalam hatinya bahwa dia tidak memenuhi harapan, dan diam-diam berkata, tidak, Molly, kamu harus bangga padaku. Kamu adalah putra takdir di lautan alam semesta ini, jadi mengapa kamu begitu pengecut? Tentu saja, meski mendapat semua dorongan, kaki Molly masih sedikit lemah saat ini. Di sisi lain, Qin Chen menghela nafas lega. Karena belum ada kabar tentang tubuh asli Kaisar Wu Yueming, tempat ini masih aman untuk saat ini. Paman, bagaimana kabarnya? Luka-lukanya. Pada saat ini, Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan ekspresi agak gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sangat gugup. Qin Chen meliriknya dan menghela nafas, sisi belum pulih dan masih berada di lautan bencana abadi. Belum pulih. Ucap Kaisar Abadi tiba-tiba mengubah ekspresinya, mungkinkah asal-usul permaisuri tidak dapat menyembuhkan luka di tubuh wanita muda itu? Saat dia mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Nona, Kaisar Abadi, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dewi Bintang Gelap di samping melihat ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Aura dingin dan keras keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan laut bencana abadi di bawah juga mulai mendidih di bawah rangsangan bintang gelap. Meskipun Qin Chen telah membunuh Kaisar Wu Yueming sebelumnya, bukan berarti Qin Chen bersamanya, terutama karena ada orang-orang dengan kekuatan jurang maut di dalam tim. Hal ini membuat Dewi Bintang Gelap waspada. Kekuatan dosa. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat bintang-bintang gelap di atas kepalanya, tampak berpikir. Kaisar Abadi buru-buru berkata, Dewi Bintang Gelap, jangan impulsif. Orang ini adalah menantu permaisuri, ia adalah pamanku. Adapun mereka, ucap Kaisar Abadi hendak menjelaskan, tetapi disela oleh Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan menatap Dewi Bintang Gelap, dan berkata dengan tenang, apakah kamu gadis bintang gelap Pluto yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu? Ceritakan semua yang kamu ketahui dan jelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Dewi Bintang Gelap mengerutkan kening, tempat ini adalah lautan bencana abadi, seharusnya kamu yang menjelaskannya bukan? Dan kamu Abadi, kamu jelas pemilik istana Siming, mengapa kamu berkolusi dengan orang-orang ini, termasuk orang-orang dari klan Abis? Ucap Dewi Bintang Gelap menarik bintang gelap dan menatap Qin Chen dan kelompoknya. Qin Chen mengerutkan kening, Abadi, sepertinya orang ini masih belum tahu tentangmu. Jadi, ketika permaisuri Ming Yue meninggalkan kalian dua murid rahasia, dia membuat pengaturan terpisah dan informasi Anda bersifat umum untuk masing-masing lainnya. Berbicara tentang ini, Qin Chen berkata sambil berpikir, tapi ya, situasinya mendesak dan sangat berbahaya. Kebanyakan orang seharusnya tidak menaruh telur mereka di keranjang yang sama, tetapi dengan metode permaisuri Ming Yue, dia seharusnya tidak akan membiarkan Anda membuat keributan seperti itu bukan? Atau apakah dia sedang bingung saat itu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada permaisuri? Ucap Dewi Bintang Gelap berteriak dengan marah. Bintang gelap di atas kepalanya tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan dosa yang mengerikan bergulir ke arah Qin Chen dalam sekejap. Lancang! Beraninya kamu menyerang tuanku. Siapa yang memberimu keberanian? Melihat Dewi Bintang Gelap berani menyerang Qin Chen, Kaisar Simei dan yang lainnya segera berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk mengambil tindakan, namun langsung dihentikan oleh Qin Chen. Bukankah kekuatan dosa luar biasa? Ucap Qin Chen, terkekeh, dengan sedikit ketidakpedulian di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan dengan keras, dia meraih bintang-bintang gelap di kehampaan dengan tangannya yang besar. Saat telapak tangannya mencapai langit di atas bintang gelap, pelangi ilahi yang tak berujung mekar, membungkus bintang gelap langsung di dalamnya. Dewi Bintang Gelap tiba-tiba berubah warna. Orang di depannya ini sebenarnya ingin menangkap bintang gelapnya sendiri. Dia buru-buru mencoba mengaktifkan bintang gelap, melonjak dengan kekuatan dosa yang menakutkan, tetapi yang membuatnya berubah warna adalah Qin Chen terkekeh ringan, dan di tangannya yang besar, kuasa dosa yang mengerikan juga melonjak dengan cepat. Apa? Kekuatan dosa? Kamu sebenarnya mengendalikan jejak kekuatan dosa? Ini tidak mungkin. Gumam Dewi Bintang Gelap terkejut dan menjadi pucat karena ngeri. Dia mengertakkan gigi dan buru-buru mengaktifkan tanda yang diberikan oleh permaisuri di benaknya.
Ini adalah kartu truf terbesarnya dalam mengaktifkan bintang kegelapan. Dalam sekejap, bintang gelap yang diselimuti oleh Qin Chen mulai bergetar hebat, mencoba melepaskan diri dari tangan Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan dengan keras, cahaya guntur yang mengerikan tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, langsung mengelilingi bintang gelap. Dalam sekejap, Dewi Bintang Gelap merasa bahwa hubungan antara bintang gelap dengan dirinya benar-benar langsung terputus. Saat berikutnya, bintang gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. "Yuming, datang dan lihatlah," kata Qin Chen dengan tenang kepada Kaisar Yuming di sampingnya. Kaisar Yuming melangkah maju, menatap dengan hati-hati sejenak, mengangguk dan berkata, "Harta karun dunia bawah ini memang memiliki tanda permaisuri Ming Yue, sehingga Dewi Bintang Gelap dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan laut bencana abadi, tapi itu hanya pinjaman, dan tidak bisa benar-benar mengendalikannya selamanya. Jadi, Dewi Bintang Gelap ini memang merupakan pendukung permaisuri Ming Yue." Qin Chen mengangguk, dan guntur tak berujung di telapak tangannya menghilang seketika, lalu dia mengangkat tangannya, dan bintang gelap itu langsung terlempar ke Dewi Bintang Gelap. Dewi Bintang Gelap buru-buru mengambil alih bintang gelap, dan langsung merasakan hubungan dengan bintang gelap lagi. Hatinya dengan cepat menjadi rileks, dan dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Harta yang dianugerahkan oleh permaisuri sebenarnya dikendalikan langsung oleh orang di depanku ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dewi Bintang Gelap sangat ketakutan. Bahkan Kaisar yang paling kuat pun tidak dapat mengendalikan kekuatan dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri. Jika tidak, dia tidak akan mampu berdiri di dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Tapi barusan, Qin Chen melirik Dewi Bintang Gelap yang terkejut, dan berkata dengan tenang, "Meskipun kamu memang tangan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu, tempat ini sekarang penuh dengan bahaya, dan Kaisar Wu Yueming takut tidak akan lama lagi dia bisa merasakan situasinya, jadi saya tidak ingin Anda memiliki keraguan lagi dan mengatakan yang sebenarnya sesegera mungkin." Ucap Qin Chen menatap Dewi Bintang Gelap, matanya sangat agresif dan menindas, membuat Dewi Bintang Gelap berkeringat dingin di dahinya dan merasakan tekanan yang luar biasa. Jika Dewi Bintang Gelap tidak tahu cara berbicara, Qin Chen harus mencari jiwanya. Dewi Bintang Gelap menolak tatapan Qin Chen dan berkata dengan wajah jelek, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi Taiyin Mingnu dan orang klan Abis ini. Permaisuri menghilang karena jurang yang dalam saat itu, bagaimana dia bisa sepenuhnya mempercayainya? Jadi kamu khawatir tentang ini?" Ucap Qin Chen, mengangguk, menatap Taiyin Mingnu, mengangkat tangannya, dan Taiyin Mingnu ditangkap olehnya dalam sekejap, dan kemudian dia melakukan tendangan voli di atas kepalanya dan meraihnya. Aura menakutkan melonjak, dan jiwa Taiyin Mingnu dan Black Lotus langsung diambil dari udara. Kedua jiwa itu tampak ngeri. Pada intinya, tanda guntur langsung terungkap, bersinar terang. Tanda jiwa, gumam Dewi Bintang Gelap memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen menekan telapak tangannya ke bawah, dan jiwa kedua orang itu segera kembali ke tubuh mereka. Tubuh mereka lemas, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa hidup dan mati mereka sepenuhnya ada di tangan Qin Chen. Perasaan seperti itu sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat membentuk perlawanan apapun di dalam hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan merasa bahwa apapun yang diminta Qin Chen, mereka harus mematuhinya. Qin Chen melirik Taiyin Mingnu dan berkata, "Datang dan jelaskan padanya." Taiyin Mingnu berlumuran keringat dan buru-buru berkata kepada Bintang Gelap Mingnu, "Bintang Gelap, aku memang berkolusi dengan klan Abis saat itu. Tapi utusan suci teratai hitam dan klan Abis yang menjebak permaisuri bukanlah kelompok yang sama. Aku tidak pernah menjebak permaisuri meskipun menduduki sebagian laut bencana abadi dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih kepada Tuan Qin karena telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami terbangun dari kebobrokan kami dan tahu bahwa hantu harus setia dan tidak pernah mengkhianati leluhur kami. Jika tidak, kami tidak akan berterima kasih dan lebih buruk dari hantu." Melihat penjelasan Taiyin Mingnu yang gemetar, Dewi Bintang Gelap terkejut. Dia sudah percaya pada Qin Chen sejak dia melihat tanda jiwa sebelumnya. Jika tidak, dengan kepribadian klan Abis, bagaimana dia bisa rela meninggalkan bekas di jiwa? Memikirkan hal ini, Bintang Kegelapan Mingnu melirik istana Siming di tubuh Kaisar Abadi, dan akhirnya berkata perlahan, "Bintang berdosa ini diturunkan kepadaku oleh permaisuri Ming Yue saat itu.
Seiring dengan penjelasan Dewi Bintang Gelap, semua orang secara bertahap mengerti cerita wanita itu. Ternyata Permaisuri Mingyue telah mendekati Dewi Bintang Gelap sendirian dan memberinya harta tersebut. Dengan harta tersebut, Dewi Bintang Gelap dapat mengaktifkan kekuatan dosa di lautan bencana abadi. Dia juga memintanya untuk tidak memberitahu orang lain, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan membuat dunia bawah bintang gelap masuk jauh ke dalam inti laut bencana abadi, mengaktifkan kekuatan laut bencana abadi, dan melindungi tempat ini sampai dia kembali. Kemudian, Permaisuri Mingyue menghilang, dan Dewi Bintang Gelap mengandalkan bintang dosa untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Selama bertahun-tahun, sebenarnya ada kaisar yang ingin mendambakan laut bencana abadi ini pada awalnya, tapi mereka semua diam-diam diusir olehnya yang menghasut kuasa dosa. Selain itu, Permaisuri Mingyue pernah memberitahuku bahwa jika seseorang datang untuk mengambil alih istana Siming suatu hari nanti, izinkan aku membantu mereka. Berbicara tentang ini, Dewi Bintang Gelap melirik Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tiba-tiba mengerti, tidak heran kamu terlihat sangat aneh ketika melihat istana Siming, dan mengetahui bahwa Taiyin Mingu berkolusi dengan klan Abis, dia pada akhirnya tetap memihak kita. Dewi Matahari tidak dapat membantu tapi kaget. Dia berkata, kamu sebenarnya adalah anak tersembunyi yang ditinggalkan oleh Permaisuri Mingyue. Jadi, saat itu, Kaisar Wu Yueming diam-diam datang ke Laut Bencana Abadi. Aku membawanya untuk menyelinap ke kedalaman dari Laut Bencana Abadi dan mencoba mengendalikannya, tapi tiba-tiba, ini memicu kerusuhan di Laut Bencana Abadi dan menarik perhatian banyak kaisar besar di dunia bawah. Mungkinkah Anda? Tentu, ucap Dewi Bintang Gelap memandang Dewi Matahari dengan marah, sebenarnya, saya sudah lama mengetahui bahwa Anda berkolusi dengan orang luar, tetapi saya tidak memahami Anda. Sebaliknya, saya telah bertahan di lautan bencana abadi untuk menyelesaikan perintah Permaisuri. Tapi saya tidak menyangka, ternyata jauh sebelum Permaisuri menghilang, Anda telah berkolusi dengan Kaisar Wu Yueming dan menjebak Permaisuri. Ucap Dewi Bintang Gelap penuh dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan, aura menakutkan tiba-tiba menekan Dewi Matahari. Itu seperti gelombang kemarahan, dan dia ingin membunuh Dewi Matahari di tempat. Qin Chen melambaikan tangannya untuk memusnahkan niat membunuh dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru mengambil tindakan, orang ini masih berguna bagi kita. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat Dewi Matahari. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ucap Dewi Matahari ekspresinya sedikit berubah, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Di bawah tatapan Qin Chen, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berbulu, seperti mangsa yang diincar oleh pemburu, dan dia merasa gemetar. Melakukan apa? Ucap Qin Chen terkekeh, ketika Anda mengkhianati Permaisuri Mingyue, mengapa Anda tidak menyangka hari ini akan terjadi? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen segera melihat ke kerumunan dan berkata, tekan dia, saya akan mencari jiwanya. Dewi Matahari tiba-tiba berubah warna dan buru-buru berkata, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Tidak dibutuhkan, ucap Qin Chen langsung menolak. Bahkan jika Dewi Matahari ingin bekerja sama, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, penyiksaan tidak senyaman mencari jiwa. Qin Chen melangkah ke depan Dewi Matahari, dan menekan tangan besarnya dengan keras di atas kepalanya. Tidak, tidak mau, ucap Dewi Matahari menjerit ngeri, dan nafas jiwa yang menakutkan tenggelam langsung ke kedalaman lautan jiwanya. Dalam sekejap, lautan jiwa Dewi Matahari, yang diserang oleh Qin Chen, berfluktuasi hebat, mencoba menahan invasi Qin Chen. Haha, trik kecil sekali, ucap Qin Chen terkekeh dan langsung mengaktifkan kekuatan dosa. Dalam sekejap, dengan keras, aura seluruh lautan bencana abadi melonjak, dan kekuatan dosa ini menembus langsung ke dalam jiwa Dewi Matahari. Si Mei. Pada saat yang sama, Qin Chen berseru. Teknik pesona. Ucap Kaisar Si Mei telah mempersiapkan diri dengan baik, dan menggunakan teknik pesona yang kuat untuk menyerang pikiran Dewi Matahari dalam sekejap, menetralkan perlawanannya. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Qin Chen. Sejumlah besar informasi berantakan dikirimkan secara padat, membuat pikiran Qin Chen sedikit pusing. Tetapi dengan pengalaman menginvasi laut jiwa Taiyin Mingu, Qin Chen hampir tidak mengalami kerusakan apapun kali ini dan telah menahan dampak informasi ini.
Sebaliknya, itu adalah Dewi Matahari, matanya berkabut, dia tidak bisa menahan erangan, seluruh tubuhnya gemetar dan kejang, seperti penderita epilepsi. Pencarian jiwa yang dipaksakan seperti ini lebih bersifat pribadi dan menakutkan daripada invasi fisik murni. Jika tidak hati-hati bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa. Di dunia luar, Taiyin Mingnu melihat keadaan Dewi Matahari dan mengingat pengalaman sebelumnya diserang dan dicari jiwa, mau tak mau dia merasa takut dan menjadi pucat. Setelah beberapa saat, Qin Chen menarik tangan kanannya. Dewi Matahari, yang ditarik dari laut jiwa oleh Qin Chen, segera mengerang dan merosot, pakaiannya sudah basah oleh keringat dan dia lemas seperti lumpur. Nah Qin Chen, bagaimana hasilnya? Ucap Kaisar Yuming, Kaisar Abadi, dan yang lainnya semuanya menoleh. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Ekspresi Kaisar Yuming dan lainnya berubah. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, saya pikir dengan mencegah penyebaran berita klon Kaisar Wu Yueming, saya dapat mengulur waktu. Tanpa diduga, Dewi Matahari ini telah berkomunikasi dengan Kaisar Wu Yueming. Jika beberapa informasi dari Kaisar Wu Yueming tidak dikirim kembali setelah beberapa saat, dan setelah Kaisar Wu Yueming menjadi curiga dan tidak dapat merasakan tanda tiruannya, maka saat ini, semua orang yang hadir mengubah warna mereka. Dengan kekuatan Kaisar Wu Yueming, begitu wujud aslinya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya kecuali dia menggunakan seluruh lautan bencana abadi untuk melawannya. Terlepas dari yang lainnya, hanya satu klonnya yang bisa bertarung 1 lawan 3 dan hampir menang. Cara macam apa ini? Di depan 4 Kaisar Agung, Kaisar biasa tidak mampu melawan. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Kaisar Abadi dan yang lainnya tampak cemas. Dunia bawah tanah, jika wujud asli Kaisar Wu Yueming datang, bisakah kita bergabung dan menambahkan lautan bencana abadi ini untuk melawannya? Bertahan sampai penyembuhan sisi selesai, dan mendapatkan warisan lautan bencana abadi. Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming dan menyipitkan matanya. Wajah Kaisar Yuming jelek, dan dia menyelat tanpa berpikir, kamu terlalu banyak berpikir. Ini sama sekali tidak mungkin. 4 Kaisar Agung tidak sesederhana yang kamu kira. Melihat Qin Chen mengerutkan kening, Kaisar Yuming menjelaskan, 4 Kaisar Agung adalah mereka yang telah mencapai jalan tertinggi Kaisar. Pada tingkat ini, kekuatan dunia dan bumi yang mereka kuasai berada di luar imajinasi Anda. Sederhananya, Anda dapat melihat bagaimana dengan lautan bencana abadi ini. Semua orang tercengang dan melihat ke laut bencana abadi di bawah, dengan keraguan di wajah mereka. Apa yang dimaksud Kaisar Yuming dengan ini? Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam, lautan bencana abadi ini tidak lebih dari tempat penyimpanan yang asal-usulnya telah dipadatkan oleh permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun. Ia memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Meskipun permaisuri Ming Yue telah menghilang selama bertahun-tahun, masih belum ada yang berani membobolnya dengan mudah, ini masih di luar kendali permaisuri Ming Yue. Begitu permaisuri Ming Yue ada di sini, pernahkah Anda memikirkan betapa mengerikannya lautan bencana abadi ini? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Seperti yang dikatakan Kaisar Yuming, tepat di depan lautan bencana abadi yang tidak berada di bawah kendali permaisuri Ming Yue, berapa banyak kaisar dunia bawah yang ingin mendudukinya selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Jika kaisar seperti Kaisar Simei atau 3 gadis besar dunia bawah memaksa masuk, mereka pasti akan jatuh di bawah kuasa dosa yang tak berkesudahan ini. Ini masih merupakan situasi tanpa pemilik. Jika permaisuri Ming Yue mengambil kendali sendiri, kekuatan macam apa yang akan dikeluarkannya? Setiap orang hampir tidak dapat membayangkan pemandangan lautan bencana abadi yang luas ini. Diaktifkan sepenuhnya, pasti berupa gelombang besar yang menutupi langit dengan dosa, seolah-olah akhir akan segera tiba. Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, Anda juga seharusnya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal ini, dan mereka berdua adalah 4 Kaisar Agung. Meskipun permaisuri Ming Yue adalah kepala dari 4 Kaisar Agung, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama juga tak tertandingi. Permaisuri Ming Yue memiliki lautan bencana abadi. Apakah menurut Anda Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tidak memiliki hartanya sendiri? Jika tubuh asli mereka datang sendiri, maka, ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan,
tapi semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka memandang Kaisar Yuming, kamu juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Mungkinkah kamu tidak bisa menghentikan Kaisar Wu Yueming? Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika saya di masa kejayaannya, saya secara alami tidak takut pada pria dari 5 gunung itu, tapi sekarang saya hanyalah jiwa yang tersisa. Sebelum saya datang ke sini, saya telah meminta Qin Chen untuk pergi dulu ke Gunung Huangquan di bawah komando saya. Ucap Kaisar Yuming tampak mencela, jika saya dapat kembali ke Gunung Huangquan terlebih dahulu, saya dapat menggunakan air Huangquan untuk memadatkan tubuh saya dan memulihkan sebagian besar kekuatan saya. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Wu Yueming datang sendiri, saya bisa melawannya, tapi sekarang. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Gunung musim semi kuning. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba tertawa. Semua orang tercengang. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Qin Chen masih bisa tertawa. Tuan, ucap Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang kamu takutkan? Para prajurit akan menghalangimu, dan air akan menutupimu. Saya tidak pergi ke Gunung Huangquan sebelumnya karena Sisi tidak bisa menunggu terlalu lama. Sekarang Sisi berada di lautan bencana abadi. Mungkin belum terlambat bagi kita untuk pergi ke Gunung Huangquan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Ucap Qin Chen berbalik, menepuk bahu Kaisar Yuming dan berseru. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Huangquan sekarang? Gumam semua orang tercengang. Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan cemas, Paman, kamu mengatakan bahwa wanita muda itu sekarang berada di lautan bencana abadi. Jika kamu pergi, Kaisar Wu Yueming pasti akan menemukan wanita muda itu ketika dia datang. Saat itu, bahkan jika Kaisar Yuming kembali ke Gunung Huangquan, apa yang akan terjadi? Wanita itu takut dia sudah. Ya, Tuan, jika sesuatu terjadi pada Nyonya, bahkan jika Kaisar Yuming memulihkan kekuatannya, itu tidak akan membantu. Lebih baik biarkan dia tinggal di sini dan menjaga Nyonya. Ucap Kaisar Simei juga buru-buru berkata dengan tatapan serius, Kaisar Neter ini bagaimanapun juga, Kaisar Agung juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung di masa lalu. Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, jika meledak pada saat kritis, itu pasti akan membawa kerugian bagi Kaisar Wu Yueming. Mendengar ini, Kaisar Yuming tercengang. Itu tidak masuk akal bukan? Jelas tidak mungkin hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Biarkan aku memikirkannya baik-baik, ucap Qin Chen melirik orang-orang yang hadir, dan matanya perlahan melewati Dewi Matahari, Kaisar Yuming, Molly dan lainnya, dan pikiran terus muncul di benaknya. Sial, ide buruk apa yang dipikirkan Demon Qin ini? Ketika Qin Chen meliriknya, yang lain tidak merasakan apa-apa sama sekali, tapi Molly menggigil dan merasa sangat panik. Setiap kali Demon Qin memikirkannya, pasti tidak ada hal baik yang terjadi. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Qin Chen, dan sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Jangan cemas dulu, ayo kita temui Sisi dulu. Ucap Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia harus tetap tenang. Segera, dia langsung memenjarakan Dewi Matahari, dan dengan goyah, dia menyapu lautan bencana abadi di bawah. Dengan keras, Qin Chen menyelam ke dasar laut, dan Kaisar Yuming serta yang lainnya mengikutinya. Lautan malapetaka yang kekal ini mengandung kuasa dosa yang mengerikan, dan aura dosa yang membuat jantung berdebar-debar. Setiap orang hanya bisa merasakan bahwa kemauannya terperangkap dalam bungkusan dosa, dan seutuhnya akan terseret ke dalam lautan malapetaka yang kekal ini. Di saat kritis, Qin Chen melambaikan tangannya dan langsung membubarkan kekuatan dosa di sekitarnya, agar Taiyin Mingnu dan lainnya tidak terkikis oleh kekuatan dosa. Orang ini memang telah dikenali sebagai sumber dosa permaisuri. Gumam Dewi Bintang gelap di samping matanya bersinar, dan sebuah batu besar jatuh seluruhnya ke dalam hatinya. Jika dia memiliki keraguan tentang Qin Chen sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki keraguan tentang Qin Chen. Jika orang ini memusuhi permaisuri, sangat mustahil baginya untuk dikenali oleh Yong Jinihai. Kelompok itu menyelam dengan cepat. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di inti laut bencana abadi. Serangkaian pilar formasi yang menakutkan berdiri, dan di tengah pilar formasi terdapat sebuah istana megah,
mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Ini adalah istana inti tempat permaisuri tinggal saat itu. Gumam Dewi Bintang Gelap menghirup udara dingin dan terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sebagian dikenali oleh permaisuri Ming Yue dan memiliki bintang dosa yang mengendalikan laut bencana abadi, istana inti ini juga pertama kalinya dia datang ke sini, hanya karena permaisuri meninggalkannya tanda dosa sama sekali tidak mendukung kedatangannya ke sini. Segera, mata Dewi Bintang Gelap tertuju pada istana inti di depan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jauh di dalam istana, sosok anggun muncul samar-samar. Sosok ini terus perlahan menyerap kekuatan dosa di sekitarnya, menyebabkan seluruh inti istana sedikit bergetar. Dan di hadapan sosok itu terdapat sebuah gukin yang sederhana dan luar biasa berdiri. Gukin ini mekar dengan cahaya yang tiada habisnya, membungkus sosok tersebut di dalamnya, mengaktifkan kekuatan dosa yang sangat besar, dan membuat sosok tersebut terlihat seperti seorang dewi. Ini, harta paling berharga milik permaisuri, piano iblis 6 keinginan. Ucap Dewi Bintang Gelap terkejut dan mengucapkan kata-katanya, tampak bersemangat dan bersemangat. Bukan hanya dia, Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi di sampingnya juga menunjukkan ekspresi gembira, dan air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Abadi. Nona, ucap Kaisar Abadi gemetar karena kegembiraan dan menangis. Apa? Nona, baru pada saat itulah Dewi Bintang Gelap menyadari bahwa aura sosok itu sangat mirip dengan permaisuri Ming Yue. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menatap Kaisar Abadi dan bergumam, Nona, maksudmu, orang ini adalah permaisuri? Ya, bintang kegelapan, dia adalah keturunan permaisuri, dan dia juga orang yang diminta permaisuri untuk aku lindungi selama sisa hidupku. Ucap Kaisar Abadi menangis. Sisi, Qin Chen memandang Sisi di depannya dan bergumam. Sejak Sisi memasuki istana inti, dia telah jatuh ke dalam kondisi halus yang unik ini, seolah-olah sedang tidur, tidak dapat mengeluarkan suara atau fluktuasi apapun. Nak Qin Chen, kalau terus begini, mungkin butuh waktu cukup lama bagi wanitamu untuk menyerap cukup kekuatan laut bencana abadi dan menyelesaikan penyembuhannya. Ucap Kaisar Yuming berbicara. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, piano iblis 6 keinginan di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan suara. Saat berikutnya, dua aura menakutkan mekar dari Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap pada saat yang sama. Istana Siming pada Kaisar Abadi dan Bintang Berdosa pada Dewi Bintang Gelap sebenarnya mengambil inisiatif untuk melepaskan diri pada saat ini. Istana Siming, Bintang Dosa, dan piano iblis 6 keinginan, ketiga harta karun ini bergetar pada saat yang sama, seolah-olah telah membentuk resonansi. Dengan keras, seluruh lautan bencana abadi mendidih dengan gila-gilaan, dan gelombang aura dosa yang mengerikan mengalir deras ke tubuh Sisi. Di dalam, tiga harta karun besar bermekaran dengan cahaya, dan di luar istana inti, sungai perisai dosa yang menakutkan langsung terbentuk, menjaga Sisi di dalamnya. Semua orang tercengang beberapa saat. Kaisar Yuming tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dalam diam, penjaga dosa. Apa yang terjadi? Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap juga merasakan tubuh mereka dengan tidak percaya. Dengan keras, tanda yang ditinggalkan permaisuri Ming Yue di tubuh mereka langsung berkembang dengan cahaya ilahi, dan kuasa dosa mengalir ke tubuh mereka. Hal ini menyebabkan nafas kedua orang tersebut perlahan meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Paman, aku kultivasiku meningkat, dan sepertinya aku mampu mengendalikan bagian dari kekuatan laut bencana abadi ini. Ucap Kaisar Abadi dengan tidak percaya. Saya juga, ucap Dewi Bintang Gelap memandang tangannya dengan tidak percaya. Bahkan jika tidak ada bintang berdosa saat ini, dia masih bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan lautan bencana abadi ini hanya dengan mengandalkan tanda yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue di pikirannya. Perlindungan dosa dan integrasi tiga dunia bawah jelas merupakan tata letak permaisuri Ming Yue. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tapi bagaimana mungkin? Ucap Kaisar Yuming tampak tidak bisa mempercayainya. Permaisuri Ming Yue menghilang secara tak terduga saat itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah menurut Anda keturunannya suatu hari akan datang ke lautan bencana abadi ini dan meninggalkan perlindungan seperti itu padanya?